karim Fitri wa dunya wal akhirah. Materi selanjutnya yaitu tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Asep Saifullah dan CMA kepada beliau. Mohon berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salamnya ya. Tadi kayaknya kurang aci, nggak aci tadi mah ya. Tahu nggak aci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kecapi. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak rezeki. Amin. Daun salam, daun belewah. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan anak-anaknya soleh-soleh. Amin. Daun salam, daun nanas. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan hutangnya pada lu. Amin. Paling semangat kayaknya masalah hutang mamanya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Humaidi Mukhlas Ar-Ruyani, guru kita Kiai Haji Ahmad Khalidi, guru kita Al-Ustaz Haji Basir, guru kita Al-Ustaz Rudi, beserta guru-guru yang lainnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Shahibul Bait, orang tua kita Bapak Haji Omin dan Ibu Hajah Kokom beserta seluruh keluarga. Orang tua kita Bapak Haji Risan, Bapak Haji Kasim, Bapak Haji Rusli beserta keluarga, guru saya, guru Maman beserta keluarga, para tokoh, para sesepuh, segenap tim hadrah, segenap hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu sifat Nabi adalah al-wafa. Pengertian al-wafa menurut sebagian thariqah adalah menganggap enak segala sesuatu yang dialami walaupun itu menyakitkan. Bahasa kitanya apa? Enjoy. Santuy. Nah, tahu santuy nggak Bapak Ibu? Lo maju santuy. Bahasa bocah karang itu. Santuy itu selon. Tahu selon? Dianggap santai, ya. Menganggap segala sesuatu yang terjadi kepadanya merupakan sesuatu yang biasa, nggak diambil pusing.
nggak diambil pikiran. Itu salah satu sifat Nabi. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, satu ketika Nabi dakwah ke Thaif, beliau bukan disambut mulia, bahkan beliau itu dicaci dan dihina. Bahkan lebih parah lagi, beliau dilempari batu sampai pelipisnya berdarah. Bahkan Imam Qastolani di dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah mengatakan darahnya itu sampai ke sendal Nabi, artinya nyucur. Masya Allah. Ketika beliau beristirahat di pohon kurma dan bersandar, tiba-tiba Jibril datang, Bapak Ibu. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, atuhibbu an utobbiqa hadainil akhbasyain. Wahai Rasulullah, apakah engkau mau aku angkat kedua gunung besar ini dan aku timpakan seluruhnya ke penduduk Thaif? Ini kira-kira kalau Bapak Ibu berada di posisi Rasulullah, kira-kira terima nggak bu tawaran Jibril? Wah, sikat abis Ustaz. Ya. Jangankan punya pengawal Jibril, malaikat, punya pengawal Sambo aja kita disikat aja. Sikat, tembak. Nah, Nabi tidak. Nabi berbeda dengan manusia yang lainnya. Walaupun Nabi ketika itu sedang lelah, sedang tersakiti, sedang terzolimi, hatinya hancur, tapi ketika Nabi ditawarkan balas dendam oleh Jibril, apa kata Nabi? Lah, Allahumma gfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Tidak, wahai Jibril, mereka melakukan itu kepadaku karena mereka tidak tahu siapa aku. Artinya gini hadirin, Nabi itu menganggap ringan, Nabi itu menganggap santai dengan apa yang beliau alami, walaupun sesungguhnya itu sangat menyakitkan, betul kan? Tapi jangan santai. Kata Nabi, mereka seperti itu barangkali mereka belum tahu saja siapa saya. Kalau mereka tahu, bisa jadi mereka ikut. Kalau mereka tahu, bisa jadi mereka beriman. Kalau mereka tahu, bisa jadi mereka taat. Tapi karena mereka nggak tahu aja begini. Jadi Nabi itu sifatnya santai sekali, nggak ngambil pikiran. Dan ini diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Imam Abu Hanifah contohnya. Imam Abu Hanifah ulama besar di Irak, siapapun menghormati dan mencintainya. Tapi kemudian ada orang yang menyampaikan, wahai Imam, sesungguhnya ada beberapa orang yang iri dan dengki kepadamu. Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Beliau mengatakan, wahai fulan, jangankan saya, Nabi saja banyak yang iri, banyak yang dengki, padahal akhlaknya sempurna, apalagi saya. Artinya apa? Diambil enak aja udah, gak usah mikirin apa kata orang. Kadang kan kita mikirin kayak, ngapa sih dia sebelah sama saya, betul nggak? Padahal saya udah baik, padahal saya udah begini, emang apa kurang saya? Apa kurang saya? Pede banget. Masya Allah. Nah jadi dibawa santai. Inilah orang-orang yang memiliki sifat al-wafat, menganggap enak segala sesuatu yang dialami walaupun sebetulnya itu menyakitkan. Imam Syafi'i, ada orang yang menyampaikan kepada beliau, wahai Imam Syafi'i, sesungguhnya orang ini di depanmu saja hormat, tapi di belakangmu dia menggunjing engkau, dia membicarakanmu, dia memfitnahmu bahkan. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai fulan, kalau begitu saya berarti orangnya berwibawa dong, punya karisma. Buktinya dia tidak berani depan saya, dia beraninya hanya di belakang. Artinya apa Bapak Ibu? Dibawa enak, betul nggak? Udah dibawa enak aja. Imam Syafi'i tidak memikirkan kenapa dia benci saya, kenapa dia hasut pada saya, kenapa dia iri dengki pada saya, enggak. Tapi kata Imam Syafi'i, oh kalau gitu saya berwibawa dong. Ya, dia tidak berani ngomong depan saya, berani di belakang. Diambil enak, santuy, selon. Nah, Bapak Ibu kenal Abah Ausnya?
Tahu Abah Aus? Oh ya, Khalifah Abah Anom. Beliau murid, bukan anaknya. Nah, satu ketika Abah Aus sedang berzikir, tiba-tiba ada yang melempar batu dari luar sampai kacanya pecah. Akhirnya batu ini dibawa ke Abah Anom. Bah, ada orang yang melempar saya waktu saya zikir. Jangan-jangan dia nggak seneng sama saya. Apa kata Abah Anom? Enggak. Itu orang yang cinta sama ente, awas. Dia tidak mampu memberi batu 1 truk, makanya dia yang diberikan hanya 1. Kalau seandainya dia mampu, pasti dia akan memberikan batu 1 truk. Ente bisa bikin rumah, bisa bikin pondok. Inilah sifat apa? Al-Wafa. Diambil enak. Jadi sifat al-wafa ini merupakan sifat kumpulan sifat-sifat baik. Husnuzon ada di situ, ya. Yakin kepada Allah ada di situ. Semua sifat baik ada di situ. Inilah sifat al-wafa. Saya dulu ketika almarhum guru saya, Abuya Kiai Haji Nurul Anwar, masih ada. Jadi Abuya itu berarti mamangnya guru ya. Abuya Kiai Nur itu mamangnya guru. Saya silaturahim ke beliau, saya cerita Meikarta. Waktu itu kan Meikarta serem banget ini ya, ceritanya ya. Jadi Meikarta itu dulu gosipnya orang Cina mau masuk situ semua. Kalau Cina udah banyak, nanti bikin kartu penduduk bisa milih bupati Bekasi. Nanti bupati Bekasi bisa jadi Cina. Nah, dulu kayak gitu. Kabar yang beredar. Saya cerita ke guru saya almarhum, guru ini bagaimana Meikarta mau dibangun dan lain sebagainya. Apa kata guru saya? Saiful, justru enak kalau orang Cina ngumpul semua di situ. Ente dakwah gak usah kemana-mana. Ente dakwah gak usah ke Cina, masuk aja situ. Kalau orang Cina pada masuk Islam. Iya juga ya. Masya Allah. Itu ladang dakwah enak. Ente dakwah ke sono kemari, ngapain terus itu aja dekat. Orang-orang kafir pada datang, orang-orang Cina pada datang, tinggal ente masuk. Masya Allah. Inilah orang-orang yang memiliki sifat apa? Al-Wafa, dibawa enak. Ya, makanya ini harus kita terapkan dalam keseharian kita. Bapak Ibu kena penyakit, kena musibah, dibawa gampang aja. Saya kena penyakit, kena musibah, Allah ingin mengampuni dosa-dosa saya. Selesai. Betul nggak? Bapak Ibu saya bangkrut, kita tinggal bilang, oh ini maunya Allah, ini yang terbaik buat saya. Kemarin waktu zaman-zaman corona Bapak Ibu, ribuan karyawan itu sampai di PHK kan ya. Masya Allah, sebagian karyawan stres karena nggak ada ma'rifat sama Allah. Tapi sebagian karyawan ketika dipecat, saya lihat kok tenang-tenang aja hidupnya, masih santai, ngerokok, ngopi, masih enak banget itu. Saya tanya, Pak, kenapa? Kan Bapak baru dipecat, kok masih santai-santai aja? Dia bilang apa? Oh Ustaz, yang ngasih rezeki mah Allah. Mungkin saya hanya ganti wasilah pemberi rezeki, tapi sungguh sang pemberi rezeki itu tidak akan terganti. Allah yang akan memberi rezeki saya. Kalau kemarin Allah ngasih rezeki saya lewat pabrik, barangkali sekarang Allah ngasih rezeki saya lewat dagang, lewat ngojek, lewat yang lainnya. Ini luar biasa sekali, Pak. Ya. Inilah sifat al-wafa. Ini harus kita bawa kemana-mana sifat ini. Dibawa enak semuanya. Punya tetangga yang dolimnya luar biasa, enak. Masih mending tetangganya cuma begitu doang. Coba kalau tetangganya Firaun, ya, pokoknya bawa enak. Ya. Ada ustadz, saya punya teman ustadz, kalau ceramah, kalau mic-nya nggak bener ngadat dia, Pak. Ini gimana mic-nya? Saya bilang kita nyeritain Rasul, tapi kita tidak bisa meniru akhlak Rasul. Salah satu akhlak Rasul adalah wafat itu dibawa enak aja. Mau speaker bagaimana? Bahkan saya pernah ceramah, Pak, maulid itu speaker sama sekali gak benar. Kalau speakernya pengen hidup, itu talinya harus digubet-gubet, gubet-gubet. Saya ceramah sejuk sambil begini, Pak, sambil pegang kabel. Artinya
dibawa enak aja. Nah, itulah salah satu sifat Nabi yang harus kita contoh. Barangkali itu saja ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Inilah yang dapat saya sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan ini jadi bekal kita untuk kehidupan sehari-hari kita. Bukan cuma materi yang ingin meningkat, tapi coba kita tingkatkan akhlak dan ruh kita. Ruh kita, kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan. Begitu pula akhlak kita terus perbaiki. Mudah-mudahan akhlak kita bisa sama dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon dibuka untuk maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin jemaah dirahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu tausiah tentang uraian hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang insyaallah akan disampaikan oleh Mukarram Pak Ustaz Ki Haji Ahmad Rumaidi Mukhlas Ar-Riyad. Kepada beliau dengan segala hormat yang bersilakan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru-guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Khalil, Al-Ustaz Kiai Haji Saiful, dan Al-Ustaz Haji Ahmad Basir, juga kesepuhan kita Haji Obi Basuni. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengikuti Ustaz saya pula. Daun salam, daun serai. Cakep. Yuk kita bikin nasi uduk. Cakep. Dari tadi salam melulu, caranya kagak ada. Jadi daun salam, daun serai, yuk kita bikin nasi uduk. Insya Allah ada hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dijelaskan oleh guru kita terkait sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-wafa. Bahasa anak gaul sekarangnya santun. Kalau ada apa-apa EGP. Emang gua pikirin. Itulah santuinya kita. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Al-ayah. Allah katakan fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka karena berkat rahmat dari Allah, linta lahum, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Ini satu sifat akhlak Rasulullah, yaitu lemah lembut, enggak kasar. Tadi sudah disampaikan, ada ustadz lagi mau ceramah, mic-nya ini dialungkan, ngambek. Nah, kita bagaimana menteladani akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya sifat lemah lembut. Suami kepada istrinya, bagaimana Rasulullah memanggil istri-istrinya begitu indah, begitu nyaman ketika memanggil istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi lemah lembut, enggak kasar.
Makanya ada sahabat Nabi pernah bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah." Nabi berpesan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan jadi orang yang suka marah-marah. Jangan jadi orang yang suka marah-marah. Dan lemah lembut dan tidak suka marah ini merupakan ciri orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang bertakwa orang yang menafkahkan rezekinya, baik di saat dia senang, lapang ataupun dalam keadaan kesusahan. Dia tetap mendermakan hartanya, mensedekahkan rezekinya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaazimina al-ghaidh. Yang sifat berikutnya adalah orang yang mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini sifat-sifat baginda Nabi kita Muhammad SAW yang harus kita teladani. Karena apa? Karena memang Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai uswah buat kita, contoh dalam kehidupan kita, teladan buat kita semuanya. Fabima rahmatin minallahi lintalah. Karena berkat rahmat Allah lah engkau bisa berbuat lemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Kenapa kata Allah? Walau kunta faddan, kalau engkau berlaku kasar, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan keras hati, lan faddu min hawli, tentu mereka akan menjauh darimu. Dakwahmu tidak akan berhasil, dakwahmu tidak akan sukses. Ketika Nabi saat itu di kota Mekah 13 tahun dakwah dengan kekerasan, maka tidak akan ada hasil yang bisa diraih oleh Nabi kita Muhammad SAW. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah penuh dengan kelembutan. Tadi sudah disampaikan bagaimana lembutnya Nabi. Bahkan malaikat ngancam kalau ada sampai darah netes ke tanah, maka seluruh penduduk Taif akan dihancur leburkan oleh malaikat. Tapi saking Nabi sayangnya Nabi kepada umat, darah tadi ditahan sama Nabi supaya tidak jatuh ke tanah. Karena apa? Kalau satu tetes saja darah tadi jatuh ke tanah, hancur lebur negeri Taif saat itu. Tidak akan ada masyarakat kita, umat muslim yang ziarah ke Taif sekarang. Tapi apa yang terjadi? Dan hampir seluruh penduduk Taif semuanya adalah orang-orang Islam. Kalau dulu dihancurkan, tidak akan ada negeri Taif yang bisa melanjutkan pelanjut kader-kader perjuangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak dan sifat Nabi, lemah lembut, enggak kasar, enggak keras hati. Begitulah yang harus dipakai oleh para pendakwah, lemah lembut, santun. Tetapi jangan lupa, kita sering mendengar kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau diutus oleh Allah adalah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu bukan diam ketika agama dihina, bukan diam ketika agama dinista, tapi ada perlawanan. Kenapa Nabi Musa bisa menang? Nabi Musa melawan
Kenapa Nabi Ibrahim bisa menang? Karena Nabi Ibrahim melawan. Kenapa Nabi Muhammad bisa menang? Nabi Muhammad pun melawan. Berapa peperangan yang diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tenang aja deh, yang namanya kebatilan akan hancur dengan begitu saja. Innal batila kana zahuqa. Betul, ayat itu tidak salah, tapi tolong baca ayat sebelumnya. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakan olehmu, ja'al haqq, datang kebenaran, maka kebatilan akan sirna. Jangan mimpi dan jangan menghayal kebatilan akan sirna ketika kebenaran tidak pernah dihadirkan di muka bumi. Gak mungkin kebatilan bisa binasa kalau hak tidak pernah dihadirkan di dalam kehidupan ini. Makanya jangan aneh ketika ada orang dakwah yang tegas, yang keras, ada yang lemah lembut. Semua ada contohnya dari baginda Nabi kita Muhammad. Kan ada tingkatannya. Dakwah itu harus lemah lembut. Dakwah itu harus lemah lembut. Amar ma'ruf itu harus tegas. Nahi munkar harus keras. Itu sudah ada tingkatan. Makanya kalau kita nyuruh anak umur 6 tahun suruh sholat, jangan disuruh sholat. Gak bisa anak umur 6 tahun disuruh sholat, tapi diajak sholat. Beda kalimatnya. Nah ikut mama yuk, nah ikut papa yuk. Ngajak. Kalau nyuruh, udah jam berapa nih? Ayo sholat. Terus 15 tahun kan sholatnya nih, ambil kayu, rek sholat mual siang. Begitu kan kita. Ada tingkatan-tingkatannya. Dakwah itu juga sama. Nah, ketika di Mekah, Nabi diajar oleh Allah, kalau kamu dakwah ngajak mereka, lintalahum, harus lemah, lembut, jangan kasar, jangan keras. Kalau diajak mereka dengan kasar, dengan tidak lemah lembut, maka mereka akan menjauh dan berpaling dari. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi dan faddu min hawli. Sifat Nabi berikutnya yang diajarkan oleh Allah, fa'fu anhum. Nabi maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Itu akhlak Rasulullah. Makanya di antara salah satu syarat kita masuk surga dengan hisaban yang ringan adalah yang pertama, tu'ti man harama. Kasih orang yang tidak pernah ngasih sama kamu. Bu, susah nggak bu kira-kira bu? Ada orang pelit sama kita, kita suruh ngasih sama dia, susah nggak? Susah banget, enak aja lu, dia juga pelit sama gua. Tu'ti man harama. Dua, wa ta'fu amman zalamak. Maafkan orang yang zalim sama kamu. Orang jahat sama kita, bahkan ada satu hadis mengatakan ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah kamu sama orang yang berbuat jahat sama kamu. Kalau kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Tapi kalau kita berbuat baik sama orang yang berbuat jahat, Masya Allah, berat luar biasa. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul memaafkan orang-orang Taif yang menyakiti dirinya. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy yang memusuhinya. Nabi tidak membalas, Nabi tidak dendam. Beliau hadapi dengan sifat al-wafa, santuy. Semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya orang Yahudi pun bisa masuk Islam karena akhlaknya Rasul yang tidak pendendam. Padahal Nabi kalau mau lewat diludahi. Pas suatu ketika Nabi lewat nggak ada yang meludah lagi. Kemana ya jemaah? Tanya, ternyata sakit. Ditengoklah sama Nabi sambil bawa tentengan. Ini jadi kebiasaan kita, kalau ada orang sakit bawa buah. Nabi juga sama, ada kurma, dibawa sama Nabi kurma itu. Untuk apa? Untuk orang Yahudi. Pas ketuk pintu, siapa di luar? Aku Muhammad. Itu Yahudi udah daging dua ya. Kayaknya Muhammad membalas dendam sama gua. Ternyata apa yang terjadi? Aku hanya ingin menjengukmu karena dapat kabar engkau sakit. Sejak itu orang Yahudi tadi masuk Islam. Karena apa? Akhlaknya Rasulullah SAW yang punya sifat pemaaf. Bu, siap maafin suami bu? Siap maafin suami? Insya Allah. Nggak diterusin. Nggak suka panjang, kalau diterusin suka panjang. Nggak, stop segitu aja. Berikutnya,
fa'fu anhum wastaghfir lahum. Nah, sifat Nabi Masya Allah luar biasa. Kata Allah, mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Nabi mohonkan ampun buat kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka. Nabi yang berdoa. Nah, kita juga sama. Setelah salat astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Mungkin ada hak-hak orang lain yang pernah kita ambil, sakit hati atau apapun, yuk kita doakan mereka-mereka yang pernah tersakiti oleh kita. Mohonkan ampun untuk mereka, itu diajar dalam Islam. Itulah sifat Nabi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nah, ini hebatnya pemimpin. Rasulullah SAW duduk bersama mereka. Ayo kita diskusi, kita ngobrol, kita bercengkrama. Begitulah akhlak Rasulullah SAW. Enggak ngerasa dia pejabat, enggak ngerasa dia kiai, enggak ngerasa dia pemimpin. Duduk bersama-sama dengan masyarakat. Ayo kita bareng-bareng, kita diskusi, kita musyawarah. Itu ajaran Rasulullah SAW. Wasyawirhum fil amr. Dan Allah berpesan kepada Nabi, "Faidza azamta," kalau kamu punya cita-cita, angan-angan yang mulia, yang tinggi, jangan lupa fatawakkal 'ala Allah. Jadi kita punya urusan apapun, ayo kita pasrah kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min alamatin najhi fil nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Ciri akan berhasil kita di akhir perjuangan kita kalau di awal kita sudah serahkan perjuangan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berdakwah, sedang berjuang lillahi kalimatillah yang mulia, tetap tidak boleh mengandalkan kekuatan kita dan kemampuan kita. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu apa, Bu? Bu, tadi akhlak Nabi satu, sifat apa? Sifat lemah. Boleh kasar enggak? Kalau marahin anak boleh kasar? Masya Allah, jangan sekali-kali marahin anak sampai mukul, pakai tangan, apalagi wajah. La tadribul wajah, jangan mukul wajah. Bapak juga semarah-marahnya, sekesel-keselnya, nggak boleh marah sampai mukul anak. Kalau mau pukul boleh pakai kayu, segede kayu siwak. Segede kayu, apa yang dipukul nih? Pahanya. Ini mau enggak? Sholat tuh busi di bawah. Wah, anak udah takut duluan. Lemah lembut. Yang kedua apa? Memaafkan kesalahan orang. Siap kita maafin kesalahan orang? Sebelum diminta kita maafkan seluruh kesalahan orang. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, pahalanya besar, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah yang pemaaf itu. Amin ya Rabbal. Yang berikutnya sifat Rasulullah apa? Selalu memohonkan ampun kepada Allah, berdoa untuk umatnya, berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Itulah baginda Nabi kita Muhammad. Kita pun sama, kita mendoakan sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita dengan doa-doa yang terbaik. Ad-doa bi dhahril ghaib mustajab. Doa tanpa ada di hadapan kita, orang yang kita doakan, insya Allah doa tadi mustajab. Baik yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada, yuk sama-sama kita doakan guru-guru kita, kasepuhan-kasepuhan kita, ulama-ulama kita, para habaib kita doakan semoga mereka semua mendapatkan kemenangan dalam perjuangannya, kekuatan dalam dakwahnya. Meskipun dakwah saat ini berat luar biasa, tapi tidak seberat dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perjuangannya luar biasa. Dulu Nabi pakai onta, pakai kuda, kita udah pakai mobil. Bahkan ada ustaz mau diundang ceramah, pakai mobil apa saya diundang? Saya bilang gak usah diundang, ustaz begitu. Pakai nanya, diundang pakai mobil apa? Kalau mobilnya jelek saya nggak mau. Nanti ustaz apa? Ini ustaz apa? Di Bogor. Terima insya Allah sama baik. Kita kan nggak begitu. Insya Allah kemanapun datang, tempat kecil, tempat gede, bismillah. Dakwah sampai begitu. Rasulullah sampai ke pelosok-pelosok, sampai kita merasakan Islam saat ini.
Jadi Rasulullah punya sifat selalu memohonkan doa istighfar untuk umatnya, untuk para sahabatnya. Wastaghfir lahum wasyawirhum. Dan sifat yang berikutnya, Rasulullah ada apapun selalu bermusyawarah. Jangan suka jalan sendiri. Ada musyawarah, yuk kita bareng-bareng, kita rembukan. Insya Allah segala perkara urusan apapun hasil musyawarah, hasilnya akan baik dan sempurna. Amin. Ya Rabbal, dimusyawarahkan dulu semuanya. Bahkan ketika kita berjalan bertiga pun angkat seorang pemimpin yang memimpin perjalanan kita. Apalagi dalam negeri yang begitu besar ini, harus ada seorang pemimpin yang bisa kita jadikan panutan, yang bisa kita jadikan idola, yang bisa kita jadikan rujukan dalam perjalanan ini. Pemimpin yang ada di dunia, meskipun tidak akan mungkin sama kepemimpinannya dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena saya tegaskan bahwa pemimpin yang hebat, pemimpin yang sejati, pemimpin yang sempurna tidak ada lain kecuali satu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyawirhum fil amr. Dan berikutnya, kalau kita punya cita-cita apapun, tolong jangan sok mengandalkan kemampuan diri, tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka sama orang-orang yang berserah diri. Mudah-mudahan kita semua termasuk pecinta-pecinta baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setitik cinta ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun saya katakan dan saya sampaikan, perjuangan kita, baca sholawat kita, pengorbanan kita maulid ini tidak akan mampu membalas jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar, yang mengantarkan kita dari zaman gelapnya kekafiran menuju terang benderangnya keimanan. Dan Rasul yang menyelamatkan kita daripada tepi jurang api neraka, sehingga hidup kita bisa seperti ini, hidup dengan membawa iman, membawa Islam. Dan Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Cukup sekian, wallahu minkum billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah tadi uraian hikmah daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan syafaat dari beliau. Amin. Kepada jemaah nanti dimohon untuk keluarnya setelah acara doa ini dimohon untuk bersabar. Jadi nanti kami dari panitia sudah menyiapkan bawa oleh-oleh, ya sekedar makanan, nanti jangan sampai berebut gitu kan. Hadirin jemaah dikasihi Nabi Muhammad SAW, acara selanjutnya itu doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Al-Fari kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Wa afu anna ya karim ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim bi 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqalibu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi al-mansub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa والهادم لما سبق والناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدر مقداره العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وولدنا ومشايخنا لأحبابنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dimohon untuk diam dulu atau duduk santai dalam rangka nanti dimohon untuk santapan jasad santapan berjumpa kembali